Traders, kembali lagi nih di program Pialang Talk bersama saya Sri Hadriana. Nah, di episode 6 kali ini kita akan membahas seputar salah satu instrumen trading, yaitu indeks Hang Seng. Nah, seperti kita ketahui bahwa setiap instrumen trading itu memiliki karakternya masing-masing, begitu pula dengan pengaruhnya terhadap naik turunnya harga. Nah, di sini saya tidak sendiri tentunya. Saya bersama seorang narasumber yang akan membahas lebih lanjut tentang indeks Hang Seng. Dia adalah seorang market news analyst, yaitu Mas Arul. Halo Mas Arul. Halo Mbak Sri. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, ini Mas Arul. Seperti yang tadi saya bilang bahwa instrumen trading itu memiliki ciri khas ataupun karakternya masing-masing. Ya. Begitu pula dengan indeks Hang Seng tentunya. Nah, tapi sebelum saya membahas lebih jauh tentang itu, mungkin bisa dijelaskan definisi nih tentang indeks Hang Seng gitu. Oke. Indeks Hang Seng itu merupakan sebuah indeks pasar saham yang berkapitalisasi di bursa saham Hong Kong. Indeks ini atau saham ini juga biasa digunakan untuk mendata dan juga memonitoring data-data dari perusahaan-perusahaan besar yang tergabung dalam indeks tersebut. Sedikitnya ada sekitar 40 perusahaan besar yang tergabung dalam indeks Hang Seng ini. Indeks Hang Seng ini dikelola oleh anak perusahaan dari Bank Hong Kong yang merupakan bank terbesar nomor 2 di Hong Kong. Perusahaan ini juga bertanggung jawab untuk mengatur, menerbitkan, dan mendata perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam bursa saham Hang Seng yang telah dipublikasikan pada sejak tahun 1969. Indeks ini juga bertujuan untuk mengukur dan memonitoring data-data perusahaan yang tergabung di dalamnya. Baik, Mas Arul. Jadi indeks Hang Seng itu kan mulai diperdagangkan tahun 1969. Nah, saya baca berita bahwa khusus perusahaan teknologi itu mereka membuat indeks baru, yaitu namanya indeks Hang Seng Tech. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh ke situ. Indeks Hang Seng Tech ini merupakan sebuah indeks Hang Seng yang di dalamnya berfokus pada saham teknologi Cina, yang dimana memberikan akses kepada para investor untuk mendominasi perusahaan teknologi yang sedang tumbuh di pasar saham Hong Kong. Indeks Hang Seng Tech ini memulai debutnya pada tahun 2020 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 27 Juli 2020. Gitu, Mbak. Perusahaan apa aja sih, Pak, yang tergabung di dalam indeks Hang Seng Tech ini? Perkiraannya berapa gitu? Sekitar ada 30 perusahaan yang tergabung dalam indeks Hang Seng Tech ini. Yang dimana beberapa dari perusahaan ini merupakan perusahaan raksasa teknologi terbesar di Cina. Salah satunya ada Tencent Holding, Alibaba Group, Xiaomi Corp. Oke. Baik, Mas Arul, ini kembali lagi nih ke pembahasan tentang indeks Hang Seng secara umum. Nah, untuk bagi para traders nih, apa aja sih keuntungan trading di indeks Hang Seng ini? Salah satu keuntungan dari perdagangan atau trading di indeks Hang Seng ini adalah relatif mudah diperkirakan, gitu Mbak. Oke, tadi Mas Arul bilang bahwa relatif mudah diperkirakan pergerakan harganya ya. Ini hal apa aja sih yang biasa mempengaruhi pergerakan harga dari indeks Hang Seng? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perdagangan di indeks Hang Seng ini. Salah satunya atau di antaranya data perekonomian di negara-negara berkembang seperti Amerika, Cina, Hong Kong, dan Jepang. Itu mempengaruhi dalam naik turunnya harga di bursa saham Hong Kong atau Hang Seng. Lalu ada faktor geopolitik seperti kekhawatiran akan inflasi dan juga perang dagang antara Cina dan Amerika. Dan yang terakhir, faktor yang paling mempengaruhi dalam naik turunnya harga di indeks Hang Seng ini adalah faktor suku bunga dari bank sentral. Itu merupakan faktor yang paling penting dalam naik turunnya atau momen di mana saat investor harus berhati-hati dalam mengambil keputusan di perdagangan ini. Baik, Mas Arul, jadi faktor-faktor itu tadi
itu harus diperhatikan ya. Ya betul Mbak Sri, itu beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga dalam perdagangan indeks Hang Seng. Oke, baik. Ini untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kapan nih atau momen apa aja yang bisa dimanfaatkan oleh para investor saat melakukan trading di indeks Hang Seng ini? Apakah ada momen-momen tersendiri yang bisa dimanfaatkan atau bisa kapan saja atau gimana? Jika ditanya kapan tepatnya atau momen yang pas untuk investor atau trader mendapatkan keuntungan yang benar-benar besar, yaitu saat window dressing. Suatu momen di mana perusahaan-perusahaan besar mempercantik laporan keuangan mereka untuk menarik minat para investor. Nah, ini juga merupakan strategi dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendapatkan investor baru. Itu, Mbak. Baik, Mas Arul. Jadi sebenarnya kapanpun ya para investor itu bisa melakukan trading indeks Hang Seng. Cuman window dressing tadi mungkin bisa jadi salah satu momen yang paling besar untuk meraih keuntungan. Yang untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Ya, betul. Oke, baik Mas Arul. Nah, untuk tahun ini nih, bagaimana sih prospek dari indeks Hang Seng? Prospek indeks Hang Seng di tahun ini masih dalam tren negatif dikarenakan salah satu faktor terbesarnya pandemi yang masih belum berakhir dan juga faktor geopolitik dari Cina seperti proses gagal bayar yang melanda di perusahaan properti Cina. Jadi untuk tahun ini itu cenderung menurun, cuman tidak menutup kemungkinan untuk naik lagi. Ya betul. Karena di awal bulan Oktober ini indeks Hang Seng mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Oke. Ini kisaran harganya berapa Mas Arul? Untuk range harga indeks Hang Seng di tahun ini berada di level support 24.743 dan untuk resistennya 27487. Itu menurut prediksi saya. Untuk level tertinggi dan level terendah untuk tahun ini yang sudah dicapai itu berapa Mas? Oke, untuk level tertinggi yang dicapai oleh indeks Hang Seng pada tahun ini berada pada level 31.116 dan level terendahnya berada pada 23.643. Di level tertinggi dan terendahnya itu apakah ada momen yang mempengaruhi atau gimana? Ya, ada momen yang mempengaruhi sampai mencapai level tertinggi dan level terendah di tahun ini. Gitu. Untuk tahun ini, level tertingginya indeks Hang Seng pada tahun ini mencatatkan rekor tertingginya pada tanggal 18 Februari dipicu oleh optimisme akan vaksin dan stimulus AS dan mencatatkan level terendahnya pada 5 Oktober tahun ini dikarenakan polemik utang oleh raksasa properti Cina yang menimbulkan kekhawatiran pada saham Hong Kong. Oke, Mas. Jadi secara umum nih indeks Hang Seng ini bisa jadi alternatif ya untuk para traders melakukan transaksi ataupun melakukan trading gitu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Mas Arul. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak Sri. Ya, semoga penjelasan dari Mas Arul itu bermanfaat untuk para traders di luar sana untuk supaya bisa melakukan trading dan meraup profit ya untuk sebesar-besar. Baik, terima kasih Mas untuk sekali lagi. Sama-sama Mbak Sri. Oke sobat traders, sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini tentang indeks Hang Seng bersama narasumber Mas Arul. Dan jangan lupa juga untuk nonton episode-episode sebelumnya tentang perdagangan berjangka komoditi, analisis technical fundamental, dan kita juga pernah membahas tentang emas. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!